Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama InVideo Islam dengan konten-konten yang inspiratif, inovatif, dan menyejukkan. Dan kali ini InVideo Islam akan menghadirkan kisah inspiratif wanita istimewa tauladan muslimah sepanjang masa. Tapi sebelumnya, agar Sobat InVideo selalu mendapat update konten-konten bermanfaat dari kami, klik tombol subscribe-nya dulu ya, lalu nyalakan notifikasinya. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid mengenalnya. Dia adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 68 sebelum Hijriah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita. Sehingga tumbuhlah ia dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakek kelima, Qusay. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang pertama yang menerima dakwah Islam dan wanita yang paling dicintai beliau. Khadijah di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, sebelum kenal dengan Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang yang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya. Karena laki-lakilah yang terbiasa bersafar ke Syam untuk berdagang. Sedangkan wanita-wanita di masa itu tidak terbiasa keluar-keluar menuju tempat yang jauh. Inilah tradisi Arab kala itu. Hal ini juga sesuai dengan sifat menjaga kesucian diri yang beliau miliki. Hari-hari terus berlalu. Hingga beliau mendengar kisah tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur, lagi terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki memiliki sifat sedemikian mulia. Lalu beliau mengirim seseorang untuk menawarkan kerjasama dagang menuju Syam. Beliau pun memberikan barang dagangan kualitas super yang tidak beliau percayakan kepada pedagang lainnya. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat bekerja sama, Khadijah menyertakan seorang budak laki-lakinya yang bernama Maisarah untuk membawa barang dagangan itu hingga ke Syam. Di daerah Romawi itu, Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon dekat dengan kuil milik seorang pendeta. Lalu, si pendeta datang mendekati Maisarah. Ia berkata, "Siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu?" "Ia seorang laki-laki Quraisy dari penduduk Al-Haram," jawab Maisarah. Kemudian si pendeta berkata lagi, "Tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali seorang nabi." Di Syam inilah Rasulullah mulai menjual barang dagangannya dan membeli barang dagangan lainnya yang beliau inginkan. Lalu sesampainya di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangannya. Kemudian Khadijah membeli barang bawaan beliau sehingga Rasulullah pun mendapat untung berkali lipat. Maisarah mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Muhammad bin Abdullah dan sifat-sifatnya yang istimewa yang ia lihat saat bersafar bersama. Demikianlah safar. Ia menampakkan sesuatu yang tersembunyi dari perangai manusia. Terlebih, safar di masa itu yang kendaraan dan keadaannya tidak senyaman sekarang. Membuka hati untuk laki-laki mulia. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama, menikah dengan Atik bin A'id al-Makhzumi, namun beliau meninggal. Dan yang kedua, dengan Abu Hala bin Nabashi at-Tamimi yang juga meninggal. Dan dari pernikahan bersama Abu Hala, beliau dikaruniai seorang putra bernama Hind bin Abu Hala. Setelah itu, Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Beliau tak ingin lagi menikah dan memutuskan hidup sendiri. Tapi
Cerita-cerita tentang Muhammad SAW yang beliau dengar dari orang-orang dan dari Maisarah menggoyahkan keteguhannya. Beliau begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya itu. Tidak hanya mendengar, beliau pun membuktikan dan mengujinya dengan mengajak kerjasama dalam masalah uang. Dari situlah semakin tampaklah amanahnya dan sifat-sifat mulia lainnya yang dimiliki Rasulullah SAW. Dengan kebesaran Allah terjadilah pernikahan antara dua manusia mulia, Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar 500 dirham. Pernikahan ini berlangsung saat Muhammad bin Abdullah belum mendapatkan kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul. Sebelum Muhammad dikenal dan memiliki banyak pengikut, sebelum Muhammad kaya dan menjadi pemimpin negara. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat di usia 65 tahun dan Rasulullah berusia 50 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi bersama dengan istrinya dibanding dengan istri-istri lainnya. Nabi tak menikahi wanita lain saat bersama Khadijah. Hal itu karena kemuliaan yang dimiliki Khadijah. Dan dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan si bungsu Fatimah. Memeluk Islam. Memeluk Islam. Allah Ta'ala menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah hati dan ruh yang suci serta memiliki cahaya keimanan. Sehingga ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Di saat menerima wahyu itulah, Nabi SAW segera pulang dalam keadaan takut dan gemetar dan menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah lah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu, hal ini semakin meringankan beban psikis Nabi. Nabi tak pernah mendengar sesuatu apapun dari Khadijah yang membuat beliau tidak suka. Tidak mendustakannya dan membuatnya bersedih. Melalui wanita mulia ini, Allah berikan banyak jalan keluar dan kemudahan untuk beliau. Saat ia pulang mendakwahkan risalahnya, Khadijah selalu membuat jiwanya kembali teguh dan bersemangat, meringankan dan membenarkannya di saat orang-orang mendustakannya. Membantu dakwah Islam. Bantuan Ummul Mukminin setelah taufik dari Allah terhadap dakwah amatlah banyak. Kalau seandainya kita sebutkan satu saja, sebagai orang pertama yang beriman, tentu itu sudah cukup sebagai keutamaan beliau. Sangat penting untuk beliau diterima di lingkungannya karena istrinya adalah orang yang pertama beriman. Setelah memeluk Islam, beliau korbankan hidupnya. Kehidupan yang tenang dan nyaman berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan. Kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Keadaan tersebut sama sekali tak mengurangi cintanya kepada suaminya, bahkan bertambah cinta kepada sang suami, Rasulullah SAW. Bertambah cinta pula terhadap agama yang Rasulullah bawa. Beliau senantiasa mendampingi dan mendukung Rasulullah mencapai tujuan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ketika orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Waktu pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita, kekurangan makanan, sampai-sampai mereka makan dedaunan karena tak ada makanan. Mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Bayangkan, Quraisy memboikot mereka dengan tidak menikahi mereka, tidak membeli, atau menjual sesuatu kepada mereka selama 3 tahun. Dalam keadaan tersebut, Khadijah yang bukan bagian dari Bani Hashim tetap menemani sang suami. Padahal ia dulunya wanita yang kaya dan berkecukupan. Inilah jalan dakwah, tidak mudah. Sehingga pasangan hidup orang-orang yang meniti jalan dakwah pun adalah orang-orang yang tangguh.
Keutamaan Khadijah. Yang pertama, Khadijah adalah wanita terbaik. Rasulullah SAW dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia: Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa; Khadijah binti Khuwailid; Fatimah binti Muhammad; dan Asiyah istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan sanadnya dishohihkan Syu'aib al-Arnaud. Kedua, Allah menitip salam untuknya melalui malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah SAW, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya, bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising, dan merasa capai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Nabi menganggap mencintainya adalah karunia. Setelah mengetahui bagaimana setianya Ibunda Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW, tentu kita faham bagaimana kedudukan beliau di sisi Rasulullah. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah SAW sering menyebut namanya dan juga memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau. Sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah." Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini. 2 orang penolong dakwahnya. Ditambah lagi, sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan.